Aksi bela negara dengan tema Tangkal Hoaks mulai sekarang sebagai tugas Latsar CPNS 2023 Golongan 3 Angkatan 7 Kelompok 3 dengan pengampu materi Bapak Toms Hamonangan Simamora M. Hum yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara. Berikut para peserta Latsar CPNS 2023 Golongan 3 Angkatan 7 Kelompok 3. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pengertian ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan aktivitas bela negara. UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Sementara fakta lain menyebutkan 60 juta penduduk memiliki gadget. Indonesia urutan kelima terbanyak kepemilikan gadget. Wow! Meski minat baca rendah, tapi dalam hal kecerewetan di sosial media, Indonesia juaranya. Penduduk Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara paling cerewet di dunia. Jakarta lah kota paling cerewet di dunia maya, karena setiap detik ada 15 tweet. Bisa dibayangkan dong bagaimana dengan mereka yang sudah ilmunya masih minim, malas baca buku, malas menelusuri benar tidaknya informasi, sudah pasti mereka akan asal like dan share informasi yang belum tentu benar. Provokasi dan memecah belah NKRI. Tong kosong, nyaring bunyinya. Sama kayak virus yang bikin flu di tubuh kita, kabar palsu itu cepat menyebar kemana-mana. Bedanya kalau flu bisa diobatin dengan istirahat dan makan makanan yang sehat, hoax atau kabar palsu itu butuh obat yang lebih kuat. Tapi seperti yang ditanyakan Katrunada ini, kenapa orang gampang percaya hoax? Kenapa bisa cepat tersebar? Dan kenapa harus dihentikan? Jawabannya karena bias konfirmasi. Oke, jadi gampangnya kita seringkali nerimain sesuatu tanpa dipertanyakan dulu karena informasinya bikin kita setuju. Ya, itu karena hoax berisi info yang bombastis, sensasional, dan bikin pembacanya merasa harus cepat-cepat menyebarkan informasi yang ada tanpa bertanya-tanya. Akhirnya kabar palsu yang menipu pun bisa menyebar secepat kilat menyambar. Tapi kenapa hoax itu harus dicegah? Dan bagaimana mencegahnya? Simpelnya, karena hoax itu jahat. Saking jahatnya, hoax ini sering dipakai sama politikus buat ngejatuhin lawan, dipakai sama teroris buat menyebar ancaman dan ketakutan, sampai orang-orang kurang kerjaan yang hobinya niupin rasa kebencian. Intinya jika dibiarin, kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kenyataan. Dan jika itu terjadi, dunia akan penuh manipulasi dan tipuan. Sampai akhirnya kita tidak tahu mana yang jujur dan mana yang ingin membuat hancur. Lantas, bagaimana cara mencegahnya? Langkah yang perlu kita ambil dalam menangkal atau mencegah berita hoax yaitu yang pertama, aktif dalam grup diskusi. Kembangkanlah rasa ingin tahu setiap saat dan jangan menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menangkal berita hoax adalah dengan bergabung dan berpartisipasi aktif dalam grup diskusi anti hoax. Beberapa grup diskusi anti hoax yang dapat kita ikuti diantaranya yaitu FAFHH atau Forum Anti Fitnah Hasud dan Hoax, Indonesian Hoax Buster, Grup Sekoci Hoaxes, dan Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jika kamu mengetahui grup diskusi anti hoax lainnya, silahkan cari dan ikuti grupnya. Di dalam grup diskusi anti hoax tersebut, kita dapat bertanya kepada anggota grup diskusi lainnya apakah berita atau informasi yang kita terima merupakan berita palsu atau tidak. Dan juga kita dapat melihat klarifikasi dari anggota grup diskusi lainnya tentang suatu berita. Mengapa? Karena berita yang tidak tercek atau terverifikasi kebenarannya dapat menyebabkan dampak negatif di lingkungan kita. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang diinginkan sang pembuat hoaks.
Oleh karena itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Yang ketiga, cari tahu keaslian alamat situs berita. Jika kamu menerima sebuah artikel, maka cek tautannya apakah berasal dari blog atau media asing lainnya. Terkadang banyak orang yang tidak bertanggung jawab membuat berita bohong dan menggunakan tautan yang mirip sekali dengan berita asli. Dilansir dari Dewan Pers, terdapat 43.000 situs yang mengaku dirinya sebagai media berita. Namun yang sudah terverifikasi tidak sampai 300 media berita. Itu artinya ada banyak kemungkinan tersebarnya berita bohong di sekitar kita. Yang keempat, periksa keaslian berita dengan mencari tahu sumber dari berita tersebut. Sudah sangat-sangat tidak mungkin bagi suatu berita tidak dikuatkan oleh sumbernya. Apakah dari institusi resmi, misalnya dari polisi, KPK, dan lain sebagainya? Sebaiknya jangan cepat informasi berasal dari tokoh politik atau hal lain. Selain itu, kamu juga perlu membedakan mana berita berupa fakta dan mana berita berupa opini. Karena tidak semua opini bisa kita percaya begitu saja. Bisa jadi kita memiliki pemikiran dan gagasan yang lain. Yang kelima, cek keaslian foto. Di era teknologi yang canggih sekarang ini, bukan hanya konten yang bisa dimanipulasi, tapi foto dan video juga bisa dimanipulasi serta diedit agar para pembaca menjadi terprovokasi. Nah, untuk mencegahnya, kita bisa melakukan pengecekan dengan memanfaatkan mesin pencarian Google. Dengan cara melakukan drag dan drop foto atau video ke kolom pencarian Google. Image Google akan menyajikan gambar-gambar yang serupa yang ada di internet. Jadi, berdasarkan itu kita bisa membandingkan foto yang asli dengan yang palsu. Jika semua cara sudah dilakukan namun kamu masih menemukan dan terbukti berita tersebut adalah hoax, maka jangan ragu untuk melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan cara menggunakan aplikasi aduan konten atau dengan membuka web aduankonten.id. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan akun kita yang kemudian harus diverifikasi melalui email. Setelah itu, login kembali dengan akun yang sudah kita daftarkan, maka website akan terbuka. Buat aduan, kemudian pilih kategori aduan. Kita pilih hoax. Lalu masukkan tautannya, buat alasan, dan file pendukungan. Kemudian klik kirim. Selesai. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tahu kan gimana caranya menangkal hoax? Yuk, tangkal hoax mulai sekarang.